Halo, selamat datang di kelas Medical Surgical Nursing 1. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang pemberian terapi oksigen. Sebelumnya, mari kita dengarkan definisi daripada terapi oksigen. Terapi oksigen merupakan pemberian oksigen kepada pasien saat inspirasi dengan konsentrasi oksigen yang lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi oksigen dalam udara sekitar. Adapun indikasi pemberian oksigen, yang pertama, pada pasien dewasa, anak-anak, dan bayi dalam usia lebih dari 1 bulan, ketika nilai tekanan parsial oksigen kurang dari 60 mm Hg atau nilai saturasi oksigen kurang dari 90%, khususnya saat istirahat dan bernapas dengan udara ruangan. Kedua, pasien dengan infak miokard, edema paru, cedera paru akut, sindrom, gangguan pernafasan akut, fibrosis paru, keracunan sianida atau inhalasi gas karbon monoksida. Ketiga, selama periode perioperatif karena anestesi umum. Keempat, sebelum dilakukan beberapa prosedur seperti pengisapan trakea atau bronkoskopi. Kondisi pasien yang menyebabkan peningkatan kebutuhan jaringan terhadap oksigen, misalnya pada kondisi pasien luka bakar, trauma, infeksi berat, penyakit keganasan, kejang, dan lainnya. Tujuan dari pemberian oksigen yang pertama, untuk mempertahankan oksigen jaringan yang adekuat. Tekanan parsial oksigen lebih dari 60 mm Hg atau saturasi oksigen lebih dari 90%. Kedua, menurunkan kerja pernafasan. Ketiga, menurunkan kerja otot jantung. Keempat, meningkatkan kandungan oksigen dalam darah arteri, metabolisme aerobs, dan terakhir mencegah hipoksia sel dan jaringan. Selanjutnya ada 5 tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan pemberian terapi oksigen. Pertama, yakni persiapan pasien, persiapan alat, pelaksanaan tindakan, evaluasi, dan dokumentasi. Tahapan pertama yakni persiapan pasien. Perawat melakukan pengecekan program terapi medik, yakni dengan mengecek identitas pasien, indikasi dilakukan tindakan, diagnosis pasien, riwayat alergi obat, dan catatan kondisi terakhir pasien. Kedua, mengucapkan salam terapeutik. Perawat mengucapkan salam pada pasien dan memperkenalkan nama perawat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, saya perawat Leni ya, Pak, yang akan merawat Bapak dari pagi ini sampai nanti jam 3 sore. Selanjutnya, perawat melakukan evaluasi atau validasi. Perawat melakukan pengecekan identitas pasien, kemudian menanyakan nama dan tanggal lahir, atau nama dan nomor rekam medik sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. Kemudian, perawat akan melakukan pencocokan data dengan rekam medik. Boleh saya lihat gelang namanya, Pak? Ya, boleh. Ya. Boleh dibantu disebutkan namanya, Pak? Joko Saputra, 8 Oktober 1988. Oh ya, sesuai ya, Pak ya dengan rekam mediknya. Oke, selanjutnya perawat melakukan validasi keluhan. Perawat menanyakan apa yang dirasakan pasien, seperti nyeri dada, rasa sesak, dan batuk. Kemudian dilakukan pemasangan oximetri dan dilakukan pengecekan status respirasi pasien, yakni dengan melakukan pengecekan frekuensi pernafasan dan auskultasi suara nafas. Selanjutnya dilakukan cek status respirasi seperti melakukan inspeksi perifer, kulit, dan respirasi serta toraks. Bapak ada keluhan saat ini yang dirasakan? Kadang saya saat bernapas itu terasa berat, terus sesak juga. Sesaknya itu seperti apa ya Pak? Saat tarik nafas atau saat buang nafas? Sesaknya itu datang saat saya tarik nafas. Sudah berapa lama kira-kira dirasakan Pak? Dari sejak saya datang mungkin atau sebelum Bapak datang? Kurang lebih 2 hari. Ada 2 hari ya Pak ya. Oke, untuk saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dulu Pak untuk mengecek kira-kira tingkat sesaknya itu seperti apa. Boleh Pak saya lakukan sekarang? Boleh sus. Oh, iya. Oke Pak, sebelumnya saya akan melakukan pemberian oximeter ya di bagian tangan Bapak. Ini tujuannya untuk mengukur saturasi Bapak. Boleh saya pinjam tangan kanannya Pak? Ya. Siap Pak? Ya, boleh ditaruh aja di bawah Pak. Oke. Adapun inspeksi yang dilakukan, yang pertama yaitu bagian priver. Perawat mengobservasi bibir. Perhatikan jika ada sianosis, ada palor atau
terjadi kekeringan pada mukosa. Selanjutnya, observasi kuku, perhatikan jika ada clubbing finger. Observasi hidung, perhatikan ada sumbatan. Dan kemudian perhatikan jika ada luka ataupun benjolan di area sekitar kulit. Tangan pasien diangkat, kemudian dicek. Lihat bagian kukunya, CRT-nya kurang dari 2 detik, warnanya kemerahan, tidak ada sianosis. Kemudian bagian kulit di bagian telapak tangannya berwarna kemerahan, tidak ada warna biru. Lalu kulit sekitarnya juga berwarna normal, tidak ada warna pucat. Makasih ya, Pak. Bapak, saya sudah selesai melihat area tubuh yang lain. Boleh saya dengarkan suara napasnya? Dibuka dulu bajunya. Boleh, Su. Ya, permisi ya, Pak. Adapun prosedur pemberian oksigen, kita juga harus melakukan inspeksi pada area respirasi. Yang pertama yaitu mengkaji respiratory rate. Kaji kecepatan pernafasan pasien dengan kondisi normal 12-20 kali per menit, lalu dikaji pola nafas klien, kedalaman dari nafas, dan kemudian mengkaji jika ada bunyi tambahan ketika klien bernafas. Dan jangan lupa perhatikan otot bantu yang digunakan pada saat pasien bernafas. Kemudian lakukan inspeksi toraks, yakni mengkaji kesimetrisan antara ukuran dada pasien, observasi antara pengembangan dan saat pasien inspirasi dan ekspirasi. Lakukan juga auskultasi di bagian anterior toraks, yakni auskultasi dimulai dari apikal, supraklavikular sampai interkostal 6. Bandingkan kanan dan kiri. Kemudian dalam 1 kali respirasi penuh, yakni ekspirasi dan inspirasi di tiap lokasi, instruksikan klien bernafas melalui mulut dengan berharap suara yang dikeluarkan adalah vesikular. Lakukan juga auskultasi posterior toraks. Yang pertama, instruksikan klien untuk bernafas lewat mulut sedikit lebih dalam dari biasanya. Kemudian, auskultasi mulai dari apikal, cervical 7 atau supraklavikular, torakal 10 atau interkostal 6. Bapak, saya sudah selesai ya melakukan pengkajian. Tadi saya sudah periksa dari ujung jari, ujung kuku, kemudian tangan Bapak, kulit Bapak, kemudian kaki, lalu mendengarkan suara paru Bapak. Kemudian sudah mendengarkan suara parunya juga dan melihat pengembangan dada Bapak. Jadi saat ini saya akan melakukan pemberian terapi oksigen, Pak. Dari dokter menyarankan 3 liter per menit. Selanjutnya perawat melakukan kontrak, waktu, tempat, dan topik. Informasikan kepada pasien tindakan apa yang akan dilakukan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan di mana dilakukan tindakan. Kemudian jelaskan langkah-langkah tindakan. Jelaskan poin-poin penting yang harus diketahui pasien selama terapi berlangsung, seperti alat yang akan dipasangkan, dosis oksigen, rasa yang muncul ketika terpasang oksigen, dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh pasien. Nah, oksigennya akan diberikan melalui selang yang akan dipasangkan di hidung Bapak. Nama selangnya itu nasal kanul. Nah, nanti dialiri oleh oksigen. Oksigennya itu akan diberikan sesuai dengan kebutuhan Bapak. Nah, saat dipasangkan nasal kanul atau selangnya, Bapak masih bisa beraktivitas, bisa makan, bisa berbicara dengan teman. Namun kalau kamar mandi Bapak butuh bantuan, harus mengatakan kepada kita, jadi baru nanti kita akan lepaskan si selangnya begitu. Prosesnya akan di sini aja dilaksanakan, Pak, pemasangannya. Bapak, saya butuh waktu sekitar 5 menit ya, Pak, ya, untuk mempersiapkan alat. Boleh, Pak, saya siapkan dulu alatnya? Boleh, Sus. Ya, kalau begitu nanti kalau misalnya Bapak butuh bantuan boleh dipencet bel aja ya, Pak, ya. Saya permisi dulu ya. Terima kasih banyak, Sus. Ya.
Pak, saya sudah kembali ya untuk mempersiapkan alat. Saya boleh tutup sampirannya, Pak? Baik, Sus. Ya. Pak, saya sudah selesai mengatur oksigennya. Saya cuci tangan dulu ya, Pak. Baik, Sus. Pak, posisinya sudah nyaman? Boleh dinaikkan sedikit lagi, Sus? Ya, saya naikkan sedikit lagi ya, Pak ya. Oke, Pak, saya buka baterainya dulu ya. Baik, Sus. Ini saya pasangkan oximetri, Pak. Selama tindakan nanti akan terpasang terus ya. Pak, saya pasangkan selang oksigennya ya, Pak ya. Baik, Sus. Isi ya, Pak. Sudah nyaman ya, Pak ya? Sudah, Sus. Siap, Pak. Siap, Pak.
Pak, saya sudah selesai memasang nasal kanulnya. Boleh saya lepas ya oximeternya? Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakannya. Bagaimana Pak setelah dipasang nasal kanul atau bantuan oksigennya, lebih nyaman dirasakan? Iya, saya merasa lebih nyaman terus. Lebih nyaman ya Pak ya. Bapak jika misalnya nanti ada butuh bantuan, misalnya ke kamar mandi, boleh infokan ke kita ya. Ada bel, nanti boleh dipanggil perawatnya akan ke sini untuk membantu Bapak. Baik, Sus. Ya, posisinya sudah nyaman begini Pak? Sudah Apa? nyaman, Sus. Oke, berarti sudah seperti ini aja ya Pak ya. Oke, selanjutnya saya akan tutup betternya ya Pak ya. Silahkan beristirahat kembali. Untuk selanjutnya nanti jam 12 saya akan datang lagi untuk mengaji Bapak ya. Baik. Demikianlah sesi pembelajaran tentang pemberian terapi oksigenasi. Diharapkan kalian dapat belajar dan memahaminya dengan baik lagi dan terus berlatih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.